Kemalesan dan ketekunan itu biasanya diciptakan oleh lingkungan. Makanya kamu pinter-pinter dialogkan dirimu dengan hal-hal yang positif, yang menguntungkan. Tidak ada orang mandek, tidak ada orang macet. Dia selalu berkembang. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ngaji kita malam hari ini. Diluruskan lagi niatnya. Niatnya ya untuk ngaji. Tidak, ngajinya tidak alat untuk apa lagi ya. Niatnya memang hanya untuk ngaji. Tidak ada yang lain, tidak ada target-target selain yang cuma ngaji. Termasuk target-target harus paham apa, harus pengetahuannya nanti sampai di mana. Ya wis ngaji gitu aja. Alhamdulillah kalau usaha kita ngaji dibalas oleh Allah dengan kefahaman, kemanfaatan. Karena hidup ini kan, kalau di ranking ya, hidup itu kita itu berharga karena ada nyawanya, ada rohnya. Kalau cuma jasad, kita kayak benda, kayak barang. Kemudian roh itu berharga kalau ada ilmunya. Derajatnya tinggi. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ilmu itu berharga kalau ada amalnya. Tidak ada gunanya ilmunya tinggi tapi tidak ada amalnya. Ada amalnya menunjukkan ilmu itu ada buahnya. Tidak hanya sign for sign, ilmu untuk ilmu. Tapi ilmu untuk kemanfaatan, kemaslahatan. Kemudian amal itu ada harganya kalau ada ikhlasnya. Tidak ada pamrih apa-apa selain keinginan kita untuk dekat sama Allah. Jadi level-levelnya semacam itu. Itulah mengapa malam ini kita ngaji. Dan itulah mengapa kita harus menata niat sebelum ngaji. Oke, bismillah, langsung saja ya ke materi. Karena kalau terlalu panjang nanti ada yang komplain, rekamannya kok jadi panjang. Kuotanya nggak nyampe. Jadi itu the point aja lah, kasihan nanti yang rekam. Harus downloadnya jadi panjang. Langsung kita ngomong ke tokohnya. Malam ini kita akan membahas John Dewey. Etika pragmatisme. John Dewey ini filosof Amerika. Dan memang genrenya para filosof Amerika itu pragmatis. Mumpung hari ini kita sedang marah-marahnya sama Amerika gara-gara Donald Trump. Kita coba belajar kearifan apa sih yang dititipkan oleh Allah pada orang-orang Amerika itu. Kok mereka ini rasanya kadang-kadang ya nakal, tapi kok ya sukses dan jaya. Ya kan? Kita yang mati-matian pengen jadi orang baik kok ya sumpek terus. Ya,
Jadi jangan-jangan ada rahasianya. Malam ini kita antara lain kita lihat cara berpikirnya mereka. Sampelnya dari tokoh John Dewey ini. Mungkin teman-teman yang fakultas tarbiyah atau pendidikan akrab dengan nama ini karena beliau ini punya konsep pendidikan luar biasa. Yang zaman beliau hidup mungkin masih belum terlalu populer, tapi hari ini jadi idola di mana-mana. Mungkin ada yang pernah dengar istilah learning by doing. Itu dari John Dewey. Nanti saya nggak nyinggung itu, pada saatnya ketika nanti sesi filsafat pendidikan kita angkat lagi beliau, John Dewey. Malam ini kita ngomong etika pragmatismenya. Dan John Dewey ini ya memang intelektual dari keluarga terpandang. Saya tidak tahu artinya Dewey itu apa, bukan Dwi bahasa Jawa ya, artinya dua. Karena memang waktu John Dewey ini lahir, orang tuanya baru kehilangan anaknya yang nomor 2. John Dewey ini nomor 3. Oke, langsung saja ya kita belajar etika pragmatismenya John Dewey. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari pragmatismenya. Jadi pragmatisme itu kan filsafat hasil sebenarnya. Ada yang bilang filsafat bisnis. Jadi pandangan filsafat yang orientasinya hasil konkret. Bukan analisis-analisis, bukan gagasan-gagasan, teori-teori yang hanya jadi koleksi perpustakaan. Hanya jadi bahan perdebatan. To the point saja, ndak usah jelimet-jelimet pinginnya apa. Terus yang dilakukan itu benar nggak, cocok nggak hasilnya. Kan itu orientasi pragmatis itu. Jadi yang dilihat hasilnya. Ngaji itu sukses apa ndak? Ya coba dilihat tadi niatnya apa, itu diperoleh ndak? Makanya tadi saya suruh niat ngaji, ya niat ngaji aja. Kalau niat ngaji saja mesti diperoleh. Secara pragmatis ya cocok, secara agama cocok. Tapi kalau niatmu macam-macam, bisa secara ideal tidak cocok, secara pragmatis juga tidak cocok. Pak, saya ngaji pingin pinter, Pak. Sudah ngaji ratusan episode, ya tidak pinter-pinter. Nah itu kan secara pragmatis salah lah, ngapain kalau kamu pingin pinter kok tidak ngaji, wong sudah ngaji lama ya masih tidak pinter. Secara pragmatis keliru berarti. Jadi ukurannya pragmatisme itu hasilnya. Makanya kadang-kadang banyak yang tidak suka dengan pragmatisme. Karena motif-motif tidak bagus. Bisa juga pakai logika pragmatisme. Kuliah hanya yang penting dapat nilai bagus, dapat ijazah. Nah, itu kan kehilangan esensi karena niatmu hanya ijazah dan nilai bagus. Berarti proses seperti apapun silahkan asal hasilnya nilai bagus dapat ijazah. Ujian nyontek juga tidak apa-apa kalau hasilnya memang ternyata nilaimu jadi bagus secara pragmatis. Kalau ternyata nilaimu jeblok, ya secara pragmatis kamu salah, caramu salah. Kalau hanya pakai nyontek, mungkin masih belum. Kalau ingin ampuh, ya ke rumahnya dosennya. Ya, bawa salak 10 kilo, Pak. Pak lulus ya Pak, gitu kemungkinan bisa. Jadi itu pragmatis, tidak masalah, wong memang tujuannya itu. Atau kalau memang tujuannya hanya ijazah ya kamu beli aja. Saya banyak itu sering dapat iklan untuk pesen fotokopi sertifikat ijazah persis kayak aslinya macam-macam. Nah, itu secara pragmatis ngapain capek-capek, beli aja daripada kuliah harus masuk dimarahi dosennya 75% absen, sumpek, beli aja selesai. Itu pragmatis namanya. Itu
versi deviasinya, versi melencengnya. Ya, jadi yang jelas itu loh maksudnya pragmatisme. Jadi tugasnya filsafat itu memberi pengarahan bagi perbuatan nyata dalam kehidupan. Jadi tema-tema filsafat itu harus konkret. Jangan bahas yang tidak konkret, yang terlalu metafisik misalnya. Terus kita gegeran gara-gara itu. Ngapain? Tidak ada efeknya dalam hidup kita. Zaman dulu misalnya para mutakalim gegeran. Besok kita di surga bisa lihat Allah apa enggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak bisa. Dan terus tawuran. Padahal ya sama-sama enggak jelas. Besoknya masih belum jelas, belum tahu kita. Kepastiannya juga susah. Dalilnya juga mutasabihat. Maka enggak usah gegeran di situ ngapain. Harus ada orang yang percaya juga, kepercayaan itu mungkin tidak terlalu ngefek dalam hidupnya, bisa melihat Allah apa enggak, atau yang tidak percaya juga tidak terlalu ngefek. Cari hal-hal yang memang mengarahkan kehidupan real kita. Oke, oleh karena itu filsafat tidak boleh tenggelam dalam pemikiran yang hanya metafisik. Metafisik itu yang ngomong yang dibalik fisik, yang tidak kelihatan, tidak ada kenyataannya. Tidak boleh tenggelam itu bahasanya ya. Tidak boleh tenggelam itu berarti ya boleh ning ya jangan bulet aja di situ terus. Diskusi filsafat daki-daki ya ternyata utangnya oke. Tiap hari dicari orang. Kemudian problemnya banyak. Kuliah tidak lulus-lulus tapi kalau diskusi udah gelem kalah. Nah, itu kan tidak konkret kamu hidupmu. Hidup yang konkret lah. Problem-problem nyata yang kamu bahas, bukan problem-problem yang metafisik. Metafisik itu kalau difilsafati, filsafatnya namanya spekulatif. Filsafat spekulatif, isinya spekulasi-spekulasi. Ya contoh paling gampang, beberapa filosof muslim misalnya gagasannya kan sangat metafisik. Itu kan spekulasi-spekulasi. Pasnya gimana ya kita tidak tahu. Ada yang parameternya kan cuma masuk akal atau tidak masuk akal. Mana yang lebih masuk akal, kan cuma itu. Jadi jangan tenggelam dalam yang metafisik saja. Nanti hidupmu tidak keurus. Sama dalam sejarah Islam ada fase ketika umat Islam sibuk luar biasa dalam hal-hal metafisik. Kemudian kita kalah luar biasa dalam dunia politik sosial. Jadi jangan tenggelam di sana. Terus filsafat harus berpijak pada pengalaman dan menyelidiki serta mengolah pengalaman secara kritis. Berarti temanya tema konkret. Jangan tema hantu yang tidak ada faktanya. Makanya kan tidak ada filosofi yang bahas filsafat perhantuan, itu tidak ada. Karena yo tidak jelas objeknya. Meskipun kalau ada yang mau mungkin original itu kamu bahas. Philosophy of Ghost. Kan tidak ada loh tema itu, kamu coba angkat itu. Ya kan? Filsafat jin. Loh. Itu kan tidak ada. Boleh kamu angkat nih, jangan tenggelam di situ. Atau dalam rangka kamu pingin eksis Pak, saya pingin angkat tema original bahas itu. Filsafat perhantuan. Nah, kenapa kok jin itu bisa merasui manusia? Ciri-cirinya apa? Definisinya apa? Terus kategori-kategorinya apa? Kan gitu. Level-level perjinan itu apa? Kalau setan dari api, kalau jin dari asap, kan kayak gitu. Asal-usulnya. Pokoknya bahas ngono jajal. Philosophy of Jin. Oke. Jadi basisnya pengalaman nyata. Ya kamu boleh ngeyel tadi tentang jin. Loh, jin itu pengalaman nyata Pak. Banyak yang kesurupan. Teman saya kesurupan misalnya. Kemarin saya di kampus ada mahasiswi yang kesurupan. Jadi mau nggak percaya gimana mau, ya kenyataannya memang kesurupan. Itu teori, kalau yang bisa ngomong psikologi, tapi seandainya didatangin psikolog ya mungkin ya tidak sembuh.
Wong kesurupan masuk Arab diterapi sama psikolog, ngomong ditanya, yang bisa menyembuhkan kiai, ustadz. Oke, jadi saya dulu pernah lagi asik-asiknya ngajar, ada mahasiswa kesurupan di kampus yang belum jadi dulu, di kampus yang sekarang jadi hotel itu. Jadi sepi, belum ada kantornya karena mahasiswa ya kuliah saja, di kelas kesurupan. Kaget aku, tiba-tiba teriak-teriak. Yang tua cuma saya, adanya cuma 1 TU masih muda. Gimana Pak Faiz, disembuhkan aja ini. Mati aku. Jadi ya wis, akhirnya kamu pegangin ya, terus dipegangin terus. Pokoknya tak pandeng aja, tak pelototin aja. Dia melotot, aku yang melotot, kuat-kuatan wis. Terserah, sing bosen sopo gitu batinku. Ya untungnya lama-lama sadar. Jadi ya yang lain heran, Pak Faiz bisa ya, bisa opo. Oke, kan itu capek-capekan aja kan, kalau dia sudah capek kan ya sudah, pendeleng-pendelengan itu. Oke, paling ya batine jine sing waras ngalah lah. Daripada kayak gitu terus. Oke. Jadi tugasnya filsafat itu. Nanti kalau sudah membahas realitas, ya tidak berhenti di realitas. Dari realitas itu kan dirumuskan jadi konsep, jadi norma, jadi teori. Dan teorinya pasti nanti menyumbang sesuatu untuk kehidupan real, kehidupan nyata. Itulah pragmatisme. Jadi bukan filsafat langit. Ya mungkin kenapa orang Amerika kemungkinan lebih cerdas, karena mereka pandai membaca realitas. Karena cara berpikirnya pakai basis pengalaman. Cuma nanti ya pasti ada kelemahannya. Ya mungkin ketika Donald Trump mengumumkan itu, ya dia punya kalkulasi-kalkulasi real, nyata. Mungkin ada keuntungan nyata, entah yang dijanjikan atau yang sudah dikalkulasi oleh dia. Di luar dikomplain oleh orang sedunia. Mungkin dia sudah punya. Kalau tak umumkan sekarang, saya dapat imbalan apa, dapat keuntungan praktis apa, itu pasti. Yo jelek-jeleknya Donald Trump kan penasihatnya juga orang-orang pinter. Sebelum ngomong apa saja kan mesti sudah konsultasi ke kiri kanannya. Nggak mungkin dia tiba-tiba nyeplos. Pasti sudah perhitungan politiknya matang itu. Dan kejar saja cari kira-kira keuntungan pragmatisnya apa. Karena memang mode berpikirnya ke situ. Beda sama kita. Kita kan cara berpikirnya biasanya dalil. Ada apa-apa, dalilnya apa? Ya untung gak ada yang tanya, Donald Trump berfatwa begitu, Qur'annya mana, hadisnya mana? Itu kalau orang kita mesti ditanya itu. Begitu ditunjukkan Quran hadisnya mungkin malah, oh iya mesti begitu. Oke, jadi tugasnya filsafat itu. Terus, sekarang ngomong manusia sebelum ke etika. Nah, manusia itu makhluk 2 dimensi. Yang pertama, manusia itu punya kodrat individual alamiah, tapi dia juga punya kodrat sosial. Kita juga punya potensi, tapi berkembang atau tidaknya potensi, kemana perkembangannya tergantung dialektika dengan dunia sosial. Mungkin kamu hafalanmu kuat, punya bakat hafal Al-Quran. Tapi kalau situasi lingkunganmu nggak mendukung, ya ndak bisa nyampe ke hafal Al-Quran. Ada yang bakatnya ndak terlalu kuat untuk hafal Al-Quran, tapi situasinya mendukung. Orang tua, lingkungan mendukung untuk hafal Quran, dia bisa hafal Quran. Kalau sama-sama lingkungannya mendukung, sama-sama hafalan Quran, yang punya bakat ini lebih cepat hafal Qurannya. Yang tidak butuh upaya lebih panjang. Jadi logika gampangnya begitu. Jadi
Kamu yang merasa pinter, tapi kamu males, pada saatnya kamu akan disalib oleh yang tidak terlalu pinter tapi tekun. Kemalesan dan ketekunan itu biasanya diciptakan oleh lingkungan. Mahasiswa yang males di lingkungan orang-orang males itu biasanya ya pas. Cocok. Ya kan? Buahnya bisa ditebak. Tapi mahasiswa males di lingkungan orang-orang rajin, biasanya dia tidak enak sendiri terus jadi males. Atau sebaliknya, yang rajin yang lain jadi males. Jadi intinya itu, dialektika hidup kita. Makanya kamu pinter-pinter mendialektikakan dirimu dengan lingkunganmu. Dialogkan dirimu dengan hal-hal yang positif, yang menguntungkan. Karena kamu terbentuk dari situ. Ada banyak horizon, ada banyak ruang yang bisa kamu masuki. Cari ruang yang ketika kamu berdialektika di situ, kamu ikut berkembang. Potensimu bisa tumbuh, bukan yang malah kamu jadi mati. Karena kamu makhluk individual dengan potensimu, dengan insting-insting dasarmu, sekaligus makhluk sosial. Jangan dikira, Pak, saya itu sudah dasari cerdas, orang tua saya juga orang pinter, terpandang, modal saya juga besar, insya Allah saya sukses. Tidak mesti. Tergantung kamu dialektika sama apa, di ruang apa. Karena kuncinya di situ. Mungkin dulu kamu, saya itu Pak, tidak khawatir terpengaruh apa-apa. Saya aslinya dari pondok salaf, misalnya. Saya tidak kenal namanya HP, tidak kenal namanya laptop, internet. Tapi ketika kamu kuliah kemudian mendialektikakan dirimu secara intensif dengan itu semua, insya Allah kamu geser cara paradigma hidupmu. Kenapa? Lingkungan menentukan. Tidak ada orang mandek, tidak ada orang macet. Dia selalu berkembang. Oke, saya ada teman yang sebenarnya dia nggak sama sekali nggak tertarik dengan agama. Tapi gara-gara dulu 2012 itu, dia ikut bareng-bareng ke Jakarta. Mengalami dialektika luar biasa di sana, merasa gairah keagamaannya meledak luar biasa. Dan sekarang jadi orang soleh. Sidik-sidik takok dalile. Ya, jadi loh, itu kan dialektika. Kamu kok nggak begitu? Kamu nggak berdialektika di situ. Dunia sosialmu tidak mendukung, kamu barengannya anak gitu-gitu ya tidak mungkin gairah agamamu meletup. Mungkin gairah yang lain. Kenapa? Lingkunganmu begitu. Di lingkungan teman-temanmu yang biasanya begadang dan gitar, ngopi, ya kamu kemungkinan besar terbentuk seperti itu. Paling tidak ya deket-deket ke situ lah. Mungkin yang lain begadangnya sampai subuh, kamu sampai jam 2 misalnya. Mau tidur sore-sore kok sungkan. Temanku kalau tidur jam 3, ini jam setengah 8 sudah mapan turu, kan tidak enak. Akhirnya kan kamu dimalamkan dikit, itu hasil dialektika. Temanmu semua ngangkring, kamu tidak suka angkringan, itu lama-lama ya toleran. Suwe-suwe jadi ashabul angkring. Nah ya mau gimana lagi? Itu dialektika. Jadi pahami dirimu sebagai makhluk 2 dimensi. Individual sekaligus sosial. Terus. Nah, makhluk sosial tadi perilakunya ditentukan oleh 3 hal. Instingnya. Insting itu modal dasar individual tadi. Kecenderungan-kecenderunganmu. Yang kedua kebiasaan. Dan yang ketiga proses mental. Jadi dirimu itu, perilakumu hari ini, itu hasil pertemuan 3 aspek sekaligus.
insting, kebiasaan, dan proses mental. Tiga-tiganya bisa berubah, tidak statis. Insting itu ya kondisi alamiahmu. Jadi seleramu apa, kegemaranmu apa, kecenderunganmu kemana, itu sifatnya biasanya instingtif, tidak rasional. Suka dan tidak suka. Dan ini bisa berubah. Dulu kecenderunganmu kemana, sekarang kecenderunganmu kemana, itu bisa berubah. Yang kedua, kebiasaan. Membiasakan diri itu juga berubah. Dan pembiasaan ini bisa merubah insting juga. Dulu waktu kecil kamu dipaksa-paksa untuk sholat. Akhirnya terbiasa sholat. Instingmu terbangun untuk menepati waktu sholat. Begitu kamu tidak sholat, rasanya mesti tidak enak. Kenapa? Sholat sudah jadi habitmu. Yang biasa membaca, kok sudah berminggu-minggu tidak baca, rasanya tidak enak. Padahal mungkin awalnya kamu nggak terbiasa membaca, ya dipaksa membaca, lama-lama bisa. Nulis juga begitu. Jadi jangan biarkan instingmu alah sesuka-sukanya, coba ditunggu aja mengalir kayak air, enggak. Kamu pengen jadi apa, biasakan ke situ, nanti mentalmu terbentuk sendiri. Ada proses mental yang ketiga itu. Dari proses mental itu nanti modal dasar alamiahmu bertambah, semakin berkembang. Maka kalau ingin sesuatu, biasakan dirimu di situ. Ingin jadi penulis, biasakan dirimu nulis. Nanti dia jadi habitmu. Masuk ke dalam lagi jadi insting. Masuk ke dalam lagi sebenarnya berpengaruh nanti ke struktur DNA. Dan jangan salah, kalau struktur DNA itu bisa diwariskan. Kalau kamu membiasakan yang baik-baik, karakter alamiahmu jadi baik, terus kamu dawamkan, dia bisa berpengaruh ke struktur DNA-mu. Dan kalau itu bagus-bagus, bisa diwariskan ke anak. Saya kemarin baca buku bahwa DNA itu bisa diwariskan. Ada penelitian kepribadian orang. Ada ini orang ini murung terus dilacak sampai ke sejarah ayahnya, neneknya. Ternyata neneknya itu dulu patah hati 3 kali. Jadi karena bolak-balik patah hati, jadi kan ya patah hati kan mesti nangis, masuk seneng-seneng kan enggak. Dan itu diwariskan. Ternyata watak murung ini diwariskan ke orang tuanya, diwaris lagi ke anaknya. Jadi anaknya jadinya hidupnya kayak orang sumpek, diajak ketawa susah, diajak. Jangan-jangan kamu cek struktur DNA-nya. Ternyata struktur DNA-nya memang DNA murung. Nah, di sini kalau ada mungkin dicek. Kalau ada yang cengenges-cengenges itu jangan-jangan mewarisi gen. Santai. Kalau orang Jawa kan memang hidupnya santai, nggak dipakai serius, itu mungkin diwariskan begitu. Makanya kan padahal manusia itu unik, tapi kan biasanya ada ciri. Orang daerah ini cirinya begini, orang daerah itu cirinya begitu. Mungkin ada hubungannya dengan struktur genetiknya. Maka kalau ingin mewariskan generasi yang kuat dan baik, ya kamunya harus kuat dan baik. Jangan nunggu orang lain, jangan anaknya yang dipaksa, dianya santai-santai, enggak. Kalau tidak mewarisi gen tekun dan rajin, ya mungkin anaknya besok bisa tekun dan rajin, cuma dia agak susah payah. Dia mulai membangun. Untuk lebih mudah, bangun mulai dari diri kita. Jadilah orang yang tangguh, yang baik. Generasimu besok akan tangguh dan baik. Mudah. Kenapa? Dibantu oleh gen yang kamu wariskan. Nah, caranya begitu. Jangan, kan sering saya ceritakan, orang Indonesia itu tidak ada yang bahagia karena prinsipnya keliru. Orang-orang tua misalnya kayak saya ini sudah punya anak, mikirnya, oh saya sudah. Yang dipikir cuma anak. Saya nggak perlu bahagia, tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Nanti anaknya juga begitu. Saya tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Kalau sampai gitu terus, berapa generasi kita sumpek.
Kapan kita bahagia? Semua nunggu anaknya bahagia. Padahal kalau pakai logika tadi, tidak mungkin orang tidak bahagia mewariskan watak bahagia pada anak-anaknya. Jadi perilaku sosial seseorang itu dibentuk oleh instingnya, modal alamiahnya, kebiasaan, pembiasaannya, dan proses mental. Proses mental itu sejarah hidup. Pahit getirnya, manis pahitnya, itu proses mental. 3 ini berdialektika membentuk perilaku sosial. Dan ya perilaku individu itu sebenarnya perilaku kelompok. Mencerminkan kelompoknya. Karena kita mewarisi perilaku dari lingkungan sekeliling kita. Meskipun diolah dengan modal individual yang kita miliki. Oke. Terus. Nah, ini sebelum masuk ke etikanya. Kalau katanya John Dewey, manusia itu mode berpikirnya diawali dari unscientific, tidak ilmiah, terus ilmiah, baru namanya reflektif. Tidak ilmiah itu ya berarti kayak kemarin, basis berpikirnya mitos. Kalau ilmiah kan pakai rasio. Dari tidak ilmiah nanti orang mulai sadar bahwa yang tidak ilmiah itu tidak menjawab persoalan. Dimulailah babak baru cara berpikir ilmiah. Ilmiah itu andalannya rasional dan empiris. Yang masuk akal dan ada faktanya. Makanya tadi konsep dasarnya pragmatis kan yang mbok dibahas yang real, yang jelas, bukan yang spekulasi. Dan yang masuk akal. Nah, dunia ilmiah nggarap ini, menjawab persoalan secara nyata dan masuk akal. Biasanya ketemunya cara berpikir induktif dan deduktif. Induktif itu dari kenyataan sehari-hari terus dirumuskan konsep umumnya. Kebalikannya kalau deduktif, konsep-konsep umum tadi terus diderivasikan fakta-fakta parsialnya. Jadi itu cara berpikir ilmiah namanya. Teman-teman pasti sudah dapat di kampusnya masing-masing. Ada yang satu langkah dari berpikir saintifik itu namanya reflective thinking. Reflective thinking itu gabungan antara induksi dan deduksi. Jadi diawali dari induksi, ada problem dalam hidup kita, terus direfleksikan. Ini kan namanya induksi, dicari konsep-konsep umumnya, terus konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan deduksi. Induksi ditambah deduksi namanya reflective thinking. Kita ngalami apa, kemudian pengalaman itu kita renungi, kita pikirkan, kita rumuskan, kita carikan solusi, kemudian solusi itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, itu namanya reflective thinking. Ya prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak kalau bikin proposal. Oke, saya tidak usah ngomong proposal yang belum nanti mundak sumpek. Oke, jadi yang pertama field need. Field need itu butuh apa kita untuk kehidupan kita. Butuh sistem politik yang bagus, butuh pendidikan yang membebaskan, butuh pemerintah yang demokratis. Apa sih kebutuhan kita? Kalau sudah jelas butuh apa, field need, baru terus kita ngomong the problem. Lah terus di situ ada problem apa? Ada masalah apa? Saya Pak ingin segera lulus. Lah terus ada masalah apa? Ya sudah segera lulus. Lah segera lulus gimana?
Masih banyak yang saya belum lulus mata kuliah. Oh, itu masalahnya. Atau mau segera lulus gimana? Saya sudah 3 semester berturut-turut tidak bayar. Oh, itu masalah. Itu baru the problem. Kalau kita belum nemu field need, nyari problemnya susah. Jadi yang nulis skripsi, tegaskan dulu orientasimu mau kemana. Kamu butuh apa? Baru problem. Setelah problemnya jelas, baru mengajukan hipotesis. Mengajukan hipotesis inilah fase merenung, refleksi. Kemungkinan-kemungkinan. Masalah saya adalah mata kuliah masih banyak yang belum lulus. Solusinya nomor 1. Nah, kan bisa begitu. Semester depan semua mata kuliah tak ambil. Atau nomor 2, pendekatan aja lah ke prodi. Yo, sopo ngerti bisa dirayu nanti aku. Yang penting proposal dulu misalnya. Ya kan? Nomor 3, banyak alternatif. Itu namanya hipotesis. Nah, setelah punya alternatif jawaban, kan begitu, biasanya dipilih hipotesis yang paling kuat. Kemungkinan paling mudah untuk saya lulus cepat ya, semua mata kuliah segera diambil. Tapi setelah itu collecting data, coba dikumpulkan datanya yang dibutuhkan. Apa ya mungkin semua mata kuliah diambil? Wong kamu kemarin nggak kuliah sama sekali, maksimal paling berapa SKS. Nah itu kan ngumpulin data-data untuk menganalisis hipotesis tadi. Baru setelah semua ketemu, disimpulkan. Kalau sudah ada kesimpulannya, kesimpulan tadi digeneralkan. Biar jadi konsep, biar jadi teori. Ya penelitiannya sih tentang masjid ini, tapi kesimpulannya kan sifatnya umum. Oh berarti masjid itu bisa variasi kegiatan macam-macam misalnya. Tidak berhenti di masjid ini saja. Nah, itu kan namanya penelitian. Itulah namanya reflective thinking. Sebenarnya tidak cuma untuk penelitian. Dalam hidup kita sehari-hari harusnya ini. Kalau kita disuruh muhasabah, disuruh tafakur, itu kan bahasa lain dari refleksi. Refleksi itu cara berpikir semacam ini. Apa yang kamu inginkan, ada masalah apa, terus solusi apa yang mungkin, terus apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan solusi itu namanya data. Setelah itu kesimpulannya apa, berarti konsepnya apa yang harus kita lakukan besok. Nah, itu jadi dari unscientific menuju reflektif.